Ya. Kalau berharap misalnya Perpu ini akan ditolak DPR, saya kurang yakin. Di tengah kemudian koalisi barisan pemerintah sangat kuat. Walaupun ya, saya kurang yakin saya. Artinya kalau kemudian Perpu ini ditolak oleh DPR, maka sama saja DPR juga menolak Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11. Oke. Jadi kita itu karena dalam sejarah ketatanegaraan saya, kalau saya nggak lupa atau sependek pengetahuan saya, kalau nggak salah hanya satu Perpu yang kalau nggak salah satu atau dua Perpu yang pernah ditolak. Kalau nggak salah dulu tentang kawasan tambang di kawasan hutan, pertambangan di kawasan hutan kalau nggak salah tahun 2000 berapa zaman Bu Mega kalau nggak salah. Setelah itu saya ingat saya nggak ada. Entah kalau Bang Iwan ingat kalau ada Perpu yang kemudian ditolak oleh DPR. Apalagi hari ini koalisi pemerintah itu sangat kuat. Yang ingin saya sampaikan pada closing statement ini ada, marilah bersama di tengah kemudian rakyat disuruh bernegara secara benar, kekuasaan juga harus lebih benar dari rakyat. Janganlah gunakan jargon ketaatan terhadap konstitusi, kemudian NKRI harga mati, ketaatan pada Pancasila itu hanya pajangan saja. Tetapi marilah kita bernegara secara benar untuk kepentingan rakyat. Kalau kemudian kita lihat narasinya Undang-Undang Cipta Kerja dan Perpu misalnya, pertimbangannya adalah lebih banyak ekonomis, walaupun kemudian di sana adalah juga menjadi gula-gulanya, ya gula-gulanya adalah UKMK dan ekonomi kecil dan kreatif. Tetapi bagaimana kemudian para akademisi, teman-teman akademisi sudah mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih banyak memberikan ruang kepada hal-hal yang bersifat konglomerasi dan investasi besar. Ya, kalau bahasanya bagaimana oligarki lebih berkembang dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Inilah sekarang pertanyaannya, kita bernegara untuk rakyat atau untuk siapa? Ini yang perlu kita kena. Artinya kalau kemudian ada jargon-jargon di atas segalanya, boleh melanggar konstitusi demi kepentingan rakyat. Pertanyaannya rakyat yang mana? Rakyat yang mana ini yang harus, diwakilkan? ketika kemudian rakyat bersuara, kok Anda diam saja? Ya, berapa korban? Artinya apa? Mari kita dudukkan. Saya tidak ingin sampaikan sikap kritis kita dari Muhammadiyah, dari Fakultas Hukum yang di bawah jaringan Muhammadiyah. Kita inilah bentuk kecintaan kita kepada negara, bentuk kecintaan kita kepada pemerintahan yang konstitusional. Jangan kemudian nanti ketika sering terjadi blunder-blunder konstitusi dan blunder-blunder kebijakan, setelah kekuasaan ini berakhir 20 Oktober 2024, akan muncul gugatan-gugatan. Kita tidak ingin ada presiden setelah presiden berakhir, kemudian banyak gugatan-gugatan hukum dan presiden terseret dalam persoalan-persoalan hukum. Kita nggak ingin terjadi. Itulah fungsi kita, para akademisi. Tetapi juga hal hari ini adalah seakan-akan suara aktivis, suara koalisi sipil, suara NGO, suara kampus, seakan-akan tidak didengar lagi. Ya, tidak didengar lagi. Sehingga bahasa Pak Busro tadi, kita harus sabar sebagai orang yang waras di tengah ketidakwarasan ini. Ya, saya selalu mengatakan, kalau kita tidak lelah dan berhenti, maka negara ini akan tambah lost control. Maka kita sebagai kontrol akademik akan terus bersuara, dan suara-suara kita ini adalah suara yang karena mencintai negaranya. Jangan karena dianggap kita mengkritik, kemudian dianggap tidak suka dengan Presiden Jokowi. Karena kita sayanglah, kita ingatkan. Kalau nggak sayang, ngapain kita ingatin? Jatuh-jatuhlah sendiri gitu kan. Nah, mungkin itu. Jadi marilah kita berkonstitusi dengan benar, dan tolonglah kemudian jangan mencari pembenaran-pembenaran terhadap kegiatan setiap tindakan, tapi bagaimana kita menegakkan konstitusi itu secara benar dan baik. Terima kasih.